Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bersyukur bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin untuk mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mencatat ya sebagai amal kebaikan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi bekal pengingat kita mendapat pengajaran ya dan petunjuk dari Al-Quran supaya bisa menguatkan ya iman kita di dalam menghadapi berbagai ujian. Dan yang paling besar ketika kita menghadapi ujian pada saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, agar kita dikuatkan ya keimanan kita. Masih di pembahasan tentang kisah Bani Israil ya, orang-orang Yahudi, cukup panjang dibahas di dalam Al-Quran, menunjukkan ini sangat penting menjadi pelajaran bagi kita ya, sesuai dengan doa yang selalu kita baca dalam Al-Fatihah ya, agar kita dihindarkan dari jalan maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi ya, waladhdallin, dan orang-orang Kristen Nasrani. Maka kita perlu tahu jalan mereka seperti apa untuk dihindari. Dan juga Rasulullah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman banyak umat Islam yang justru mengikuti jejak langkah ya, gaya hidup orang-orang Yahudi dan Kristen. Sampai kata Rasulullah, kalaulah mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut ke dalamnya. Begitu. Artinya pembahasan ini sangat penting agar kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Ya, dan mereka artinya ketika mereka diikuti seperti itu berarti menunjukkan mereka memiliki kekuasaan, memiliki harta yang bisa menundukkan orang-orang Islam itu. Karena biasanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalah, yaitu mengikuti orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang menang. Itu maka kita lihat di zaman sekarang. Untuk itulah dengan kita mengkaji ini agar berhati-hati. Di ayat 83 sampai ayat 86 ya, insyaallah ini berisi tentang contoh ya, atau beberapa pelanggaran orang-orang Yahudi terhadap perjanjian. Ya. Disebutnya di sini mitsaq. Ya, mitsaq itu perjanjian yang kuat. Mitsaq itu. Ya, wa id akhadna mitsaqa, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat. Ya, Bani Israil. Ya, Bani Israil. Ya, di sini disebut diulang kembali ya, Bani Israil, untuk menegaskan ya, perjanjian dengan Bani Israil, baik itu sejak dulu ya bersama Nabi Musa ya, ataupun sampai di masa ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, ini diingatkan ya kepada mereka ya, jadi baik pendahulu ataupun yang belakangan. Nah, kenapa kok dengan orang Yahudi ini harus dibuat perjanjian yang kuat, misal? Karena mereka adalah umat yang
sangat membangkang ya, sebagaimana di kisah-kisah sebelumnya. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan, berbagai macam tanda kekuasaan, ya, mukjizat dilihat di depan mata kepala mereka, tetap mereka tidak mau beriman. Jadi umat yang membangkang, sehingga kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada mereka itu nggak bisa merintah begitu saja, harus dibuat perjanjian yang kuat. Ya, bahkan di sebelum pembahasan sebelumnya kan sampai gunung Tursina itu kan di atas kepala mereka, mau ditimpakan agar mereka mau taat kepada Allah. Ya, jadi saking durhakanya Bani Israil itu harus sampai seperti itu. Ya, misak. Perjanjian yang kuat. Kata misak juga diantaranya kan digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut akad pernikahan misalnya. Ya, jadi menikah, ketika dilakukan akad yang ijab kabul, itu disebut oleh Allah sebagai misakon gholizon. Jadi perjanjian yang kuat, ya artinya tidak boleh disepelekan ya akad pernikahan itu. Nah, apa saja di sini isi perjanjiannya? Ya, yaitu berisi perintah, berisi larangan. Ya, yaitu la ta'buduna illallah. Kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, ini bentuk berita tapi maknanya larangan ya. Jadi jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh agama, seluruh nabi yang diutus oleh Allah semuanya mengajarkan ajaran yang sama, yaitu tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Ya, jadi kalau ditanya misalnya Nabi Isa agamanya apa? Ya bukan Kristen. Gitu. Agamanya sama, ya Islam atau ajarannya, inti ajarannya sama, tauhidkan Allah. Ya, syariat-syariatnya pun ya hampir mirip, hanya tata caranya saja yang berbeda, rinciannya. Gitu. Ya, jadi agama Kristen itu adalah penyimpangan dari ajaran Nabi Isa. Ajaran Yahudi juga penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Wabil walidaini ihsana, ya, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu wadil kurba, dan kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa qulu linnasi husnan, dan berbicara dengan yang baik kepada manusia, perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, ini syariat ini juga oleh Allah diperintahkan juga kepada kita umat Islam. Ya, tapi kata Allah, summa tawalaitum, kemudian kalian berpaling, ingkar, tidak mentaati. Ini padahal sudah jadi perjanjian dengan mereka. Ya, artinya mereka melanggar semuanya. Disuruh hanya menyembah kepada Allah saja, mereka menyekutukan Allah. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Uzair itu padahal adalah seorang nabi. Ya, lalu dianggap sebagai anak Allah. Ya, karena saking kagumnya ya dengan Uzair itu, dia bisa menghafal Taurat. Nah, itu saking langkanya di kalangan Yahudi yang hafal kitab suci. Ketika ada yang hafal kitab suci, yaitu Uzair, itu langsung dianggap anak Allah. Kalau di umat Islam kan sudah biasa yang menghafal kitab sucinya, menghafal Al-Quran, ya, bahkan 30 juz sudah menjadi hal yang biasa. Ya, dan para raja-raja mereka juga, para tokoh mereka juga dulu banyak yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala juga. Termasuk yang menyembah anak sapi
itu semua menyekutukan Allah. Mereka melanggar perjanjian. Ya, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua juga mereka langgar. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, orang miskin. Ya, berbicara yang baik. Ya. Nah, perkataan mereka ya sangat buruk, justru sebaliknya ya kepada manusia, bahkan menghina ya orang-orang di luar mereka itu sangat dihinakan. Direndahkan oleh mereka. Ya, tidak sholat dan tidak zakat dan seterusnya. Ya, nah maka ketika dikatakan orang-orang muslim mengikuti ya jejak langkah Yahudi ini, ya maka kita lihat ya banyak juga kemudian umat Islam yang menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua gitu ya, kepada kerabat, anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, ya diterlantarkan atau bahkan justru malah dijadikan untuk mendapat keuntungan duniawi, ya orang miskin dan sebagainya. Kecuali hanya sedikit saja dari kalian, illa qalilan minkum wa antum muridun, dan kalian ya berpaling. Kalau yang namanya sedikit itu ya ya tidak, walaupun tetap Allah akan menjaga mereka yang sedikit itu, tetapi yang namanya suatu kaum yaitu dilihat dari kebanyakannya. Ya istilahnya ini sudah menjadi sistem gitu ya, sudah menjadi keburukan yang berjamaah, yang berkelompok, tidak lagi disebut oknum gitu ya. Kalau hanya 1-2 orang mungkin oknum ya. Tapi kalau semuanya seperti itu, sistemnya ya itu sudah bukan lagi oknum, sistemnya yang salah. Ya sehingga buruk ya semuanya citranya itu. Maka harus diganti dengan orang-orang baru. Gitu ya. Nah, kemudian perjanjian berikutnya, nah ini larangan untuk menumpahkan darah, la tasfikuna dima'akum. Nah, ini disebutkan yang berikutnya menumpahkan darah. Ini adalah dosa yang selanjutnya. Kalau yang tadi yang pertama dosa menyekutukan Allah yang tentu yang paling besar. Menyekutukan Allah. Kemudian juga durhaka kepada orang tua. Ya, lalu meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, itu dosa besar. Nah, dosa besar berikutnya adalah membunuh, ya, menumpahkan darah yang bukan hak. Ya, begitu. Kemudian tidak mengusir, wala tuhrijun anfusakum min diyarikum, mengusir diri-diri kalian dari rumah kalian atau dari negeri kalian. Maksudnya bukan mengusir diri sendiri ya, jadi mengusir yang lain gitu, sesama umat, sesama kaum Yahudi gitu ya. Jadi dianggap satu kesatuan orang-orang Yahudi itu. Jangan mengusir diri kalian, maksudnya satu sama lain saling mengusir ya. Nah ini kan artinya kan perang saudara gitu ya. Umat muslim juga banyak yang mengikuti jejak langkah mereka, perang saudara begitu ya. Tsumma aqrartum, kemudian kalian mengikrarkan, mengakuinya. Wa antum tashhadun, dan kalian mengetahuinya, menyaksikan perjanjian itu dengan Allah itu. Nah, tapi kemudian semuanya dilanggar. Ya, dilarang untuk menumpahkan darah. Di ayat berikutnya summa antum haula, kemudian kalian ini taqtuluna anfusakum, membunuh diri-diri kalian. Ya, dilanggar lagi, berperang di antara sesama kalian. Nah, ini ketika dikatakan antum haulai, ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi ketika ayat ini turun di zaman Rasul. Ya, jadi tidak hanya di zaman sebelumnya,
Bahkan ayat ini lebih khusus menyebutkan orang-orang Yahudi di saat di zaman Rasul. Ya, yaitu di Madinah ya, ketika Rasul hijrah ke Madinah kan ada orang-orang Yahudi 3 kabilah itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraiza. Nah, dulunya di Madinah itu kan ada penduduk asli ya, Madinahnya itu ada 2 kabilah besar, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj. Yang nantinya 2 kabilah ini kan akan masuk Islam menjadi Ansor. Jadi orang-orang Ansor ya, yang orang Madinah yang menolong, membantu orang yang hijrah kepadanya. Nah, dulu sebelum masuk Islam, Aus dan Khazraj itu musuh buyutan. Jadi selalu berperang 2 kabilah ini. Mereka para penyembah berhala dulunya, orang-orang musyrik. Ya, berperang terus. Ya, musuh buyutan lah. Begitu ya. Dan dalam waktu yang lama. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama mereka, nah itu ada yang berpihak ke Aus, ada yang berpihak ke Khazraj. Gitu ya. Kalau yang berpihak ke Aus itu Bani Quraiza ya. Bani Quraiza, sedangkan Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu kepada kabilah Khazraj. Ya, nah, sehingga ketika Aus dan Khazraj ini berperang, otomatis ya kabilah Yahudi itu juga ikut berperang. Jadi berperang melawan Yahudi sendiri. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang ya sesama kalian. Tapi pada kenyataannya mereka berperang. Ya, pada saat itu ya, sebelum Aus dan Khazraj itu masuk Islam. Wa tuhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengusir segolongan dari kalian dari rumah-rumah kalian. Nah, itu terjadi. Jadi diusir dari rumahnya. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, kalian saling membantu dengan mereka, yaitu dengan kabilah Aus dan Khazraj itu orang-orang musyrikin ya dulunya, dengan kemaksiatan dan kezaliman ya, atau permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum, jika mereka datang kepada kalian ya sebagai tawanan, tufaduhum, kalian tebus mereka. Ya, nah ini ketika setelah selesai perang, itu kan ada tawanan-tawanan. Ya, begitu. Misalnya yang kabilah Bani Quraiza tadi yang bersama dengan Aus ya, dalam pihak kabilah Aus. Nah, itu kan misalnya ditawan ya oleh pihak musuh, pihak Khazraj ya. Nah, itu justru mereka ya ketika datang orang-orang Yahudi ya, sesama Yahudi itu, mereka mau menebus tawanan itu, membayar ya tawanan itu, walaupun itu sebenarnya ada di pihak musuhnya. Mereka melakukan itu ya, menebus tawanan orang Yahudi itu karena sesama Yahudi, padahal itu di pihak yang berbeda, di pihak musuh. Begitu. Ketika mereka ditanyakan ya, kenapa kalian mau menebus? Ya karena kami diperintahkan oleh Taurat gitu, di dalam Taurat sesama Yahudi harus saling menebus. Ya, tetapi kenapa kok kalian malah berperang gitu? Gitu. Menebusnya kalian amalkan, tetapi larangan berperangnya kalian langgar. Nah, kalau untuk berperang, kata mereka, ya kami malu ya dengan sekutu kami, yaitu Aus dan Khazraj tadi. Gitu. Jadi ingin supaya menjaga hubungan
ya dengan sekutunya masing-masing. Itu ada unsur politik ya dan sebagainya. Sehingga mereka mendapat keuntungan. Selain itu juga sebetulnya orang-orang Yahudi juga memanfaatkan permusuhan antara Aus dan Khazraj ini, di mana mereka misalnya memasuk senjatanya gitu ya untuk berperang gitu. Makanya nanti ketika Aus dan Khazraj ini masuk Islam, nah maka inilah hebatnya Islam. Dengan Islam itu ya Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan dari waktu yang lama, musuh buyutan, itu menjadi bersaudara dengan Islam. Itulah hebatnya Islam. Islam bisa menyatukan dua kelompok yang tadinya nggak habis-habis bermusuhannya itu. Islam itu betul-betul menyatukan. Nah, makanya orang-orang Yahudi termasuk orang-orang munafik, ya itu kan ingin menyulut kembali permusuhan mereka ketika sudah dalam Islam itu. Ada beberapa kejadian kan yang terjadi sampai Rasulullah harus menghadapinya. Di antaranya sengaja disenandungkan syair-syair dulu, syair-syair untuk membangkitkan kelompok masing-masing, berbangga dengan kelompok masing-masing. Ya, sampai mau terjadi perang lagi, maka oleh Rasul langsung dicegah. Ya, kata Rasulullah, apakah kalian masih mengikuti ajakan jahiliyah? Sesungguhnya ajakan jahiliyah itulah amat buruk, sedangkan aku ini masih ada di tengah-tengah kalian. Gitu ya, kata Rasulullah kepada mereka itu. Ya, dan Rasulullah berhasil meredam ya perselisihan di antara mereka, ya diingatkan kembali dengan momen-momen kebersamaan, persaudaraan gitu ya. Ya, bersama-sama di dalam kebaikan, di dalam Islam. Misalnya momen ketika awal mula kan hijrah ke Madinah itu betul-betul dipersaudarakan, baik sesama Ansor ataupun dengan Muhajirin, lalu membangun masjid bersama-sama gitu ya. Nah, momen-momen persaudaraan itulah yang bisa menguatkan mereka ya dengan berbagai masalah yang dihadapi. Ya, mereka bisa kembali menguatkan persaudaraan itu. Nah, jadi orang Yahudi ini mereka mencari keuntungan juga di dalam permusuhan itu. Ya, dan itu bisa terjadi juga sampai saat ini. Orang Yahudi itu yang memprovokasi perang-perang ya, di mana nanti mereka mendapat keuntungan dari perang yang terjadi itu. Di antaranya dengan menjual senjata gitu ya. Israel itu. Ya, dan seperti itu di zaman Nabi juga memprovokasi untuk berperang. Sedangkan mereka sendiri sebetulnya nyalinya lemah kalau terjun langsung berperang. Orang Yahudi itu. Nah, wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum. Nah, itu diharamkan atas kalian mengusir mereka. Ya, mengusir diharamkan, berperang diharamkan gitu ya. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disindir ya perilaku mereka itu, afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan durhaka kufur kepada sebagian yang lain? Ya. Jadi perintah untuk menebus tawanannya dilaksanakan, tapi larangan berperang, larangan mengusirnya dilanggar. Gitu. Ya, jadi mereka pilih-pilih, tidak semua dilaksanakan. Nah, ini ternyata adalah karakter orang Yahudi yang tidak boleh diikuti. Nah, buktinya kan orang-orang Muslim banyak ya yang mengaku Muslim, banyak yang mengikuti ini. Pola seperti ini ya, kalau yang enak-enak gitu ya, yang sesuai diikuti ya, kalau yang dianggap tidak enak, bertentangan dengan hawa nafsu mereka, nah itu ditinggalkan ya. Yang dianggap buruk oleh mereka, oh ini radikal, ini
intoleran gitu ya, ajaran-ajarannya, maka ditinggalkan. Jadi dipilih-pilih ajaran Islam yang menguntungkan, yang ada uangnya gitu, yang basah, nah itu diambil gitu. Ya kan? Kalau ada keuntungannya, kalau yang tidak ada ya tidak. Ya, nah perilaku seperti ini ternyata oleh orang-orang Muslim diikuti. Ya, mengambil sebagian dan beriman ya, kepada sebenarnya. Sedangkan iman itu tidak bisa sebagian-sebagian. Iman itu harus secara utuh. Maka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, tidak bisa setengah-setengah. Tidak akan diterima imannya kalau sebagian-sebagian gitu ya. Ya. Harus diterima semua ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Ya, walaupun sepintas tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Nah, kemudian fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika, makanya di sini keras, tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat dikembalikan kepada azab yang keras. Jadi jelas tidak diterima iman yang setengah-setengah seperti itu. Ya, menerima orang Islam tapi benci dengan syariat Islam, kan aneh gitu ya. Menghalang-halangi pelaksanaan syariat Islam. Itu padahal setiap muslim berkewajiban menjalankan syariat. Tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan dunia. Justru syariat itu mengatur urusan dunia. Ya, mengatur urusan umum, urusan publik, urusan negara. Ya, nah kemudian di ayat terakhirnya, itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi akhiratnya itu dijual ya, ditukar dengan dunia. Jadi agamanya itu dijadikan sebagai jualan saja. Fala yuhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan dari mereka siksaan, walahum yunsurun, dan mereka juga tidak ditolong. Ya, jadi sebetulnya ketika Allah menceritakan orang Yahudi, ya karakter mereka adalah jangan diikuti. Nah, buktinya justru banyak ya dari umat Islam sendiri yang mengikuti perilaku mereka. Yaitu benar seperti yang dikatakan oleh Rasul, banyak orang Muslim yang mengikuti ya pola hidup mereka. Ya, akhiratnya, agamanya dijual untuk dunia. Begitu. Ya, nah ini barangkali menjadi perhatian, peringatan ya bagi kita semua agar tidak kemudian mengikuti ya pola-pola mereka, begitu ya. Terutama dengan kehidupan dunia itu ya, iming-iming harta gitu ya. Itu orang-orang yang mengaku Muslim ya, tapi kemudian banyak memunculkan ya statement-statement gitu ya, narasi-narasi yang bertentangan dengan Islam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Ini tadi yang Yahudi itu kan pilih-pilih ayat, termasuk juga kita pilih-pilih ayat. Nah, itu ada yang berlindung di balik bahwa kita kan bukan negara agama, dan tidak ada fatwa ulama yang menyatakan bahwa kita harus ya artinya ya sesuai dengan Quran lah, harus melaksanakan Islam secara kafah itu.
sehingga ayat-ayat yang dianggap berbahaya dianggap ini ditinggalkan. Lalu nanti perlindungan dibalik ini bahwa kita bukan negara agama. Nah, itu di kita seperti itu kenyataannya. Ya, jadi memang istilah negara agama itu juga harus diperjelas dulu kan ininya, definisi ya, pengertiannya, konsepnya. Karena kalau yang dimaksud negara agama seperti dulu ya ketika di barat itu ya, apa istilahnya, teokrasi ya. Jadi negara agama itu dalam arti kan justru orang-orangnya mengatasnamakan wakil Tuhan gitu ya, yang kemudian semena-mena dan sebagainya. Ya, kalau gambaran negara agamanya seperti itu ya, Islam tidak seperti itu. Ya, yang negara agama itu. Nah, yang jelas setiap Muslim ya, orang-orang Muslim yang beragama Islam itu dia wajib menjalankan Islam, termasuk hukum-hukum, aturan-aturan yang diterapkan di dalam negara. Ya, mau nama negaranya itu mau apa gitu ya, itu terserah. Gitu. Yang penting hukum-hukum itu diterapkan. Tidak harus misalnya apakah negara itu istilah saja. Ya kan, istilah saja. Yang penting umat Islam itu menjalankan hukum dan aturan-aturan hukum-hukumnya, dan aturan-aturan Islam itu hukum-hukumnya itu tidak akan bertentangan dengan kemanusiaan, tidak akan berketentangan, Pak. Ya, dengan kemaslahatan umum, dengan kemaslahatan non Muslim, tidak. Karena hukum Islam itu adil untuk semua, bukan hanya untuk orang Islam saja. Ya, itu kan ketika disebut ini intoleransi, itu kan hanya anggapan saja, ya, anggapan yang tidak benar. Ya, justru Islam itu kan toleransi sudah terbukti dari dulu. Bagaimana orang-orang non-Muslim bisa hidup di bawah kekuasaan Islam gitu. Jadi kita jangan terjebak pada istilah-istilah itu. Apakah ini mau disebutnya negara agama, negara khilafah atau apa? Itu kan hanya nama. Dan dari zaman sahabat setelahnya itu kan juga nama-nama negaranya itu kan tidak menjadi patokan gitu. Ya, jadi Islam ini bisa diterapkan dalam di mana saja. Ya, di negara manapun, di daerah manapun yang berbeda-beda ya tradisinya. Gitu. Kalau hal-hal tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam tidak dilarang. Itu menunjukkan keragaman gitu. Keragaman itu dalam Islam ya selama tidak bertentangan ya itu diakui gitu, dibiarkan. Ya, jadi kita tidak perlu terjebak pada istilah-istilah, yang penting kan esensinya. Ya, esensinya mau disebut negara Islam atau negara apa, esensinya dilaksanakan. Ketika dilaksanakan nilai-nilai Islam, syariat itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan untuk non Muslim, itu nggak bertentangan. Tidak ada intoleransi di dalam ajaran Islam itu, justru ada toleransi. Ya, dan itu bisa dimasukkan ke dalam undang-undang gitu, prinsip-prinsipnya. Hal-hal yang teknis yang perlu rincian, ya itu kan dikembalikan kepada pikiran manusia. Kan tidak semua hal rinciannya dibahas gitu. Ada prinsip-prinsip, yang penting sesuai prinsip. Gitu. Ya, jadi Islam itu tidak mustahil Pak, diterapkan di Indonesia dengan misalnya negara Pancasila. Mungkin nggak Islam? Tidak mungkin. Ya, jadi jangan muter-muter di istilah terus. Sekarang itu yang penting misalnya DPR-nya dikuasai oleh umat Islam yang memang betul-betul paham terhadap Islam, komitmen terhadap Islam. Presidennya orang yang komitmen terhadap Islam, para pemimpinnya ya sudah bisa ditegakkan Islam. Itulah pentingnya umat Islam juga harus terlibat di dalam politik, itu mengambil alih kekuasaan. Ya.
Jadi Islam itu bukan pada nama, pada istilah-istilah saja. Sehingga mereka kalau kita hanya berkutat di istilah, mereka memainkan opini, gitu ya, memberikan citra buruk, gitu, khilafah, citra buruk segala macam. Ya, padahal tidak tahu esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Itu. Baik, cukup ya insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.